Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, shibaraku buru desu ne. Genki desu ka? Genki ni sugashiteru you ni itsumo inotte imasu. Hai, kembali lagi di kelas bahasa Jepang bersama Otma Academia. Kita mau belajar apa hari ini? Aku mau bilang aku dan kamu. Pak Ueno dan Bu Kanai. Bersama kedua orang tua, bersama Dek Ciki. Hai, kita belajar itu. Yuk kita langsung ke materinya. Hai, ayam goreng dan tempe. Dan ya, dan ada barang A, barang B. Kita mau jelasin, wah ada apa di piringmu? Kamu makan apa hari ini? Ayam goreng dan tempe. Apa bahasa Jepangnya? Furaido chicken. Fried chicken ya, bahasa Inggris. Bahasa Jepangnya furaido chicken. To tempe des. Hai, jadi furaido chicken to dan tempe des. Hai. Kedua bendanya ini kata serap, kosakata serapan dari bahasa asing di luar Jepang. Jadi diadaptasi oleh Jepang, jadi hurufnya menjadi kata-kata. Alhamdulillah. Jadi tempe, Indonesia no tempe. Tempe dari Indonesia. Indonesia no tempe. Tempe dari atau berasal dari bagian dari Indonesia. Begitu ya. Hai, jadi dan itu adalah partikelnya to dan. Kita mau ngomong dan itu to. Tapi cirinya pakai to adalah kita harus menyebutkan semuanya. Kamu makan pakai apa? Lauknya maksudnya. Ayam goreng dan tempe. Fried chicken to tempe. Tapi kalau ada juga tahu atau mungkin tambah telur, itu juga harus disebut kalau pakai to. Jadi to itu harus menyebutkan semuanya. To, tempe, des. Begitu ya. Oke, gampang yang ini. Selama kita menguasai kosakata, kita akan bisa membuat kalimat. Tinggal mengarahkan itu hubungannya dan, oleh, dari, dan lain-lain itu pakai partikel. Begitu ya. Baik, berikutnya adalah saya pulang ke Jogja bersama kedua orang tua. Saya adalah pulang ke Jogja bersama kedua orang tua. Oke, ini udah ada lokasi, ada pulang itu kata kerja, ke itu kan menuju. Kita menuju ke suatu tempat itu ke. Spesifik tempat ya, ke. Lalu bersama kedua orang tua. Oke, saya adalah pulang ke Jogja bersama kedua orang tua. Watashi wa ryoshin to Yogyakarta atau Jogja kaerimasu. Oke, dilihat dulu. Wah, kok mulai banyak. Agak bingung nih. Ada wa, ada to, ada he. Oke, hiragana he. Baik, pertama adalah saya adalah watashi wa. Saya mau dikasih keterangan nih. Apa watashi ini? Oh, pulang ke Jogja bersama kedua orang tua. Berarti watashi wa. Watashi wa pulang. Pulang itu kata kerja. Kata kerja itu taruhnya ke belakang aja. Lempar ke belakang. Kaerimas di belakang. Sepaket sama tujuannya ke Jogja. Oke, lalu kita masuk ke partikel hari ini bersama kedua orang tua. Kedua orang tua itu apa? Ryoshin. Ryoshin itu ayah sama ibu. Ryoshin bersama to. Hai, to sama menggunakan to sama dengan ayam goreng dan tempe tadi. To ini artinya bersama juga bisa. Kalau dia nempel ke pihak orang atau apa ya, kita bersama siapa itu juga pakai to gitu ya. Jadi kedua orang tua bersama kedua orang tua ryoshin to. Bersama teman tomodachi to. Bersama kakak
oni sang to. Ya. Baik. Lalu pulang ke Jogja. Lokasinya dulu. Jogja, lokasinya dulu, tempat tujuannya dulu, pulang kemana tuh. Baru e. E itu ke. Oke. E. Ini memang huruf hiragana he. Tetapi saat ini dia berfungsi sebagai partikel. Jadi dia dibacanya e saja. Yogyakarta e, Yogyakarta e, kaerimas. Pulang, kaerimas. Kalau kaerimas, kaerimasu berarti dia memberitahu saya pulang ke Jogja bareng kedua orang tua. Kalimat informasi atau dia akan pulang. Artinya masuk ini belum terjadi ya, belum terjadi. Lalu kalau kairimasta berarti sudah pulang ke Jogja. Begitu ya. Kairimaseng tidak pulang ke Jogja. Begitu ya. Oke. Ada to yang artinya dan, ada to yang berarti bersama. Oke. Baik, kita langsung ke kalimat berikutnya. Takana adalah bersama Pak Ueno sudah membeli sepatu dan dasi. Ayo. Ini ada bersama, ada dan. Jangan bingung dulu, yang penting kita partisi. Takana adalah, takana yang mau dikasih keterangan nih. Keterangannya apa? Bersama Pak Ueno sudah membeli sepatu dan dasi. Berarti takana, takana kung, karena dia nggak pakai mas, nggak pakai mbak, pak atau mister. Takana kung wa ada bersama Pak Ueno sudah membeli sepatu dan dasi. Ada 3 partisi ya. Bersama Pak Ueno sudah membeli sepatu dan dasi. Baik. Bahasa Jepangnya adalah Takana-kun wa Ueno san to kutsu to nekutai o kaimashita. Nah, to-nya ini beruntun. Hati-hati. To-nya beruntun tapi membawa 2 arti yang berbeda. Ini yang menentukan pemotongannya adalah nada. Takana-kun wa Ueno san to kutsu to nekutai o kaimashita. Kalau Takana-kun wa Ueno-san to kutsu to nekutai o kaimashita. Berarti si Ueno-san juga dibeli sama si Takana-kun. Jadi pemotongan nada itu penting. Kasih jeda intonasinya. Oke? Jadi Takana-kun wa, Takana adalah Takana-kun wa Ueno-san to, Ueno-san to, Ueno-san to bersama Pak Ueno. Kutsu to nekutai. Satu napas. Jadi Takana-kun wa Ueno-san to, kasih jeda. Kutsu to nekutai. Jangan kasih jeda. Langsung 1 kali napas. Kutsu to nekutai. Kutsu to nekutai. Lalu sudah membeli. Kata kerja prinsipnya kita langsung lempar paling belakang. Kaimashita. Tetapi kita akan membeli sepatu dan dasi ini. Kutsu to nekutai. Jadi ada kaidah partikel o. Nah, partikel o ini jadi benda atau benda atau pihak yang mendapatkan perlakuan dari kata kerjanya. Perlakuan ya. Jadi pihak atau kata benda yang dapat partikel o ini kan kutsu to nekutai. Itu mendapat perlakuan dari kata kerjanya. Apa kata kerjanya? Membeli. Berarti membeli apa yang dapat o ini? Oh, kutsu to nekutai. Begitu ya. Kutsu to nekutai o kaimashita. Sudah membeli.
sudah membeli. Oke, sudah membeli berarti sudah terjadi, sudah beli nih, sudah jadi milik Takanaku sepatu sama dasinya. Di sini nggak dijelaskan Pak Ueno ikut beli atau enggak, karena Pak Ueno ini sifatnya cuma bersama bareng si Takanaku. Oke, yang dapat waktu Takanaku, berarti yang membeli Takanaku. Sudah, mashita. Mashita dibacanya mashita. Mashita, sudah, mashita. Oke, kalau akan membeli kaimasu, tidak membeli kaimaseng, gitu ya. Oke, kalau ada to atau mungkin mulai bingung, tenang dulu, potong partisi-partisinya. Dalam bahasa Indonesia ya, Otakana bersama Pak Ueno sudah membeli satu set kata kerja sepatu dan dasi. Sepatu dan dasi. Oke, dapat partisinya, susun kalimatnya. Berikutnya, tidak membeli amplop dan perangko. Tidak membeli amplop dan perangko. Wah, ini subjeknya mana nih? Kok adanya cuma bendanya, nggak ada pihaknya? Ya nggak apa-apa. Dalam bahasa Indonesia pun kita juga sering bilang tidak membeli amplop dan perangko tanpa ada subjeknya. Ini barangnya aja. Bisa juga si objek ini jadi apa objek jadi subjek juga bisa. Tapi nanti ya kita objek dulu. Jadi kata kerja tidak membeli berarti taruh paling belakang. Yang depan amplop dan perangko dulu. Futo bukan fuuto, tapi karena dia ketambahan u jadi panjang. Futo. Jadi kan o sama u itu deket ya. O sama u itu deket jadi to panjang. Futo. To dan kite perangko. Kita uh, o kasih partikel o karena apa? Karena foto dan kite atau amplop dalam perangko yang dapat perlakuan dia yang dibeli gitu ya. Tapi di sini tidak membeli berarti kai maseng, tidak mas jadi maseng, kai masuk itu membeli, kai maseng tidak membeli. Baik, gini ya. Tadi partikel o, partikel e kita juga pelajari sekalian hari ini. Berikutnya ada saya itu tadi tidak makan es krim dan soto. Kondangan, kondangan, keburu-buru. Udah salaman sama pengantinnya, turun, terus makan di gubuk. Udah keburu-buru pulang. Cerita nih, es krim sama soto ini enak ya. Wah, saya tadi tidak makan es krim sama soto. Es krim dan soto, gitu ya. Baik, gimana cara ngomongnya nih? Tenang dulu, kita partisi. Ada saya, adalah. Oke, berarti saya, watashi adalah wa. Tadi tidak makan. Itu satu set kata kerja. Makan itu tabemas, tidak makan. Tabemaseng, tadi. Tabemaseng desta. Oke, es krim dan soto. Baik, dapat ya partisinya. Jadi, watashi wa aisukurimu to soto o tabemaseng desta. Lo kan tuh kata kerjanya di tengah, kenapa jadi belakang? Memang kaedahnya bahasa Jepang itu predikat atau kata kerja taruhnya di paling belakang. Oke? Dalam satu kalimat sederhana ya. Baik, kita lihat partisi. Bagian-bagiannya, watashi wa, saya adalah, saya itu, objek dulu, aisukurimu, to, dan soto. Ini soto makanan ya. Kalau bahasa Jepang, soto itu luar artinya. Jadi, aisukurimu to soto. Aisukurimu to soto. Oke. Aisukurimu adaptasi dari bahasa Inggris, soto dari bahasa Indonesia.
soto. Soto ini yang benda yang dapat perlakuan kata kerjanya yang dimakan. Jadi partikelnya o. Tadi ingat foto dan kite itu o juga karena itu benda yang dibeli. O. Kai maseng ini aisukuri muto soto. O. Karena es krim dan soto yang dapat yang dimakan. Oke. Tabe maseng tidak makan. Oke. Maseng tidak desta karena kita bahas dimensi waktunya yang sudah lewat. Udah tadi nih waktu masih di kondangan nih. Sekarang udah pindah tempat, sudah di rumah katakanlah. Baru ngobrol. Es krimnya enak loh. Berarti yang tadi sudah lewat waktunya. Begitu ya. Perhatikan juga ini positif atau negatif, terus waktunya sudah lampau atau saat ini atau sudah apa ya atau masih nanti belum terjadi. Gitu ya. Watashi wa aisukuri muto soto o tabemasen deshita. Nah, watashi wa aisukrimu to soto o tabemasen deshita. Hai, begitu. Oke ya, sampai sini tenang dulu. Ada dan, ini masih dan, belum bersama. Yang bersama tadi sudah ada dua contohnya ya. Oke ya, kita lanjut dulu. Ini bukan apel dan jeruk. Ini bukan. Ayo, kalau bukan, tetapi dia kata benda. Apel, jeruk itu kata benda. Kalau bukan apa? Kan kalau ini apel sama jeruk, des. Kalau bukan, coba diingat-ingat. Kalau kata kerja gampang. Tabe mas, tabe maseng. Kai mas, kai maseng. Gitu ya. Kalau bukan atau tidak. Kore wa ringgoto mikang ja arimaseng. Oke ya, bukan di sini kalau yang dinegatifkan itu kata benda itu ja arimaseng. Kore wa ini adalah bendanya dulu. Karena ja arimaseng. Arimaseng itu kata kerja. Taruh belakang. Oke. Apel, ringgoto, dan mikang jeruk ja arimaseng. Jadi bukan apel dan jeruk, ringgoto, mikang ja arimaseng. Ringgoto, mikang ja arimaseng. Bukan apel dan jeruk, ringgoto, mikang ja arimaseng. Gitu ya. Oke, mulai kelihatan di mana harus pakai to, di mana harus pakai o, e, dan lain-lain. Baik, berikutnya. Bukanai itu tidak meminum sake dan cola. Cola minuman bersoda itu ya. Jadi ada to, tidak minum berarti minum itu kata kerja. Berarti maseng. Apa minum? Diingat-ingat, bukanai adalah. Bukanai yang dapat keterangan. Kan bukanai tidak meminum sake dan cola kalau bahasa Indonesia biasa. Jadi bahasa Jepangnya adalah kanai sang wa osake to kora o nomimasen. Kanai sang, kanai sang wa, kanai sang itu, kanai sang itu, kanai sang wa, kata kerja tidak meminum, lempar paling belakang. Sake to cola, osake. Loh kok sake jadi osake? Ya, di Jepang itu ada tradisi menghormati, memberi penghormatan kepada beberapa benda ya, atau mungkin kata kita diberi o atau go. Kalau dia, aduh ini agak teknis ya. Kalau dia itu
kosakatanya adalah pakai kungyomi. Wah, apa itu kungyomi? Kungyomi itu o. Kalau ongyomi itu go. Kayak ini o sake. Ini sake itu kungyomi. O sake. O sake. Ada o kome. Ada o namae. Banyak lagi yang lainnya ya. Sebelum saya nggak tahu. Jadi ya, o sake, o kome, apa ya? O taku gitu. Apalagi tadi o namae itu pakai o. Kalau go tuh goju mongwa, itu kan pakai ong yomi. Goju mongwa, goryo shingwa, apalagi ya? Ada go yang lain, ada o sama go. Itu untuk kita memberi kata-kata ini untuk lebih sopan, lebih menghormati. Jadi sake itu o sake, gitu ya. Jadi jangan bingung kalau ada o atau go di depan kosakata. Lalu ada to tadi ya, dan kora, kola. Sarapan dari bahasa Inggris Pak ya, bahasa asing pokoknya, bukan bahasa Jepang. Kola, kora. Karena kita mau minum dua benda ini, berarti yang diminum ini dapat partikel o. Nah, oke. Lalu tidak minum, nomimasen. Nomimas kalau minum, kalau tidak minum, nomimasen. Gampang ya. Hai. Jadi perhatikan yang ada o-nya itu ada kutsuto nekutai o kaimashita. Futo to kite o kaimashita. Ice cream to soto o tabemasen deshita. Osake to kora o nomimasen. Berarti coba diperhatikan. Apa yang dibeli, apa yang dimakan, apa yang diminum, itu dia dapat partikel O. Jadi pihak atau benda yang dapat perlakuan dari kata kerjanya. Seperti itu ya. Oke, lanjut kita ke saya itu bersama Pak Ueno berangkat ke Jepang. Watashi wa Ueno-san to Nihon e ikimasu. Oke. Watashi wa saya itu saya adalah bersama Pak Ueno. Ueno-san to Ueno-san to Nihon pergi ke Jepang. Tujuannya dulu Nihon ke kan berpindah nih. Kan tadi Kairimas juga berpindah. Jadi artinya pulang itu kan dari titik satu ke titik berikutnya tujuannya pulang. Jadi Kairimas. Kalau titik satu, titik dua tujuannya untuk menuju atau pergi ke sana. Ikimas berangkat. Itu juga. Ikimas. Oke. Ikimas berangkat. Berangkat pergi. Sama. Nihon ikimas. Oke ya, jadi kata-kata kerja yang berarti sebuah perpindahan ke suatu menuju ke suatu lokasi atau tempat itu ada kaerimas, ada ikimas. Kaerimas pulang, ikimas berangkat. Ada juga kimas atau datang. Itu kan juga berpindah dari mana menuju mendekat ke tempat kita. Berarti kimas. Gitu ya. Itu partikelnya diletakkan setelah lokasinya atau tempat tujuannya. Begitu ya. Oke. Nah, jika dilihat ini kan bersama Pak Ueno. Ueno sang to. Oke ya. Kalimat berikutnya. Kalau saya dan Pak Ueno itu berangkat ke Jepang. Jadinya watashi to Ueno san wa Nihon ikimasu. Watashi to Ueno san wa Nihon
ikimasu. Oke ya, nggak usah bingung, intinya sama. Saya bersama Pak Ueno berangkat ke Jepang. Saya dan Pak Ueno berangkat ke Jepang. Penekanannya adalah kalau yang atas itu menempatkan bahwa saya yang jadi subjeknya. Saya bersama Pak Ueno ke Jepang. Tapi kalimat kedua, subjeknya saya dan Pak Ueno. Dua pihak ini jadi subjeknya. Saya dan Pak Ueno berangkat ke Jepang. Begitu. Nggak ada yang salah, semuanya benar. Yang penting kita paham kita ngomong apa dan susunannya itu yang benar seperti apa. Begitu ya. Baik, jadi cukup banyak yang kita pelajari hari ini. Ada to yang berarti dan, ada to yang berarti bersama. Ada kita mau ngomong pulang, berangkat, pergi, atau datang itu lokasinya dulu baru e untuk menunjukkan perpindahan ke tempat tersebut baru kata kerja perpindahannya. Pulang, pergi, atau berangkat, terus datang. Lalu ada o. O ini kita mau melakukan sesuatu kepada suatu benda. Nah, bendanya itu dapat partikel o. Mau beli ya o kaimas, mau makan ya o tabemas, mau minum ya o nomimas. Sama ada sake, kok jadi o sake? Jadi ada juga kata-kata bahasa Jepang yang menggunakan awalan o atau go. Itu untuk menghormati kata tersebut atau dari benda tersebut. Begitu. Oke ya. Baik, jangan lupa untuk terus tonton video-video kami supaya tambah jago bahasa Jepangnya. Diulang-ulang terus, dicoba dikomunikasikan. Latihan komunikasi diucapkan. Membaca itu penting, tapi kita berlatih bahasa jadi perlu diucapkan secara verbal dengan lawan bicara. Kok malu, kok cuman sendiri? Tenang, kalian tidak sendirian. Silahkan lihat di kolom deskripsi. Di situ ada email otma2017@gmail.com untuk menanyakan informasi pelatihan. Silahkan kirim email ya. Nanti akan dibalas. Jadi sering-sering diulang, dilatih untuk komunikasi secara verbal dalam bahasa Jepang. Supaya lancar nih, saya mau mikir ngomong apa sesuatu, kita bisa lebih lancar, lebih segera bisa untuk mengucapkannya kalau sambil dilatih ngomong verbal. Begitu ya. Baik, minasan otsukare sama desta. Sudah berjuang, sudah belajar hari ini. Minasan yoku gambari mashita. Gambari mashita. Sudah bersemangat berjuang dengan baik hari ini. Jangan lupa di latih terus dengan 3 prinsip kita, yaitu yoshu, dipahami secara mandiri. Nanti kalau bingung baru tanya ke sensei atau pengajarnya. Lalu renshu, dilatih terus. Latihan, latihan, baca, utarakan, disampaikan secara verbal. Latihan terus. Lalu fukushu, diulang-ulang. Kemarin saya belajar apa ya? Oh, wa des, mo des, deska, deska, ada no, dan lain-lain. Silahkan diulang-ulang terus, dilatih terus ya. Kalau begitu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk belajar bersama kami. Jangan lupa lihat video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susuk meneh ya.